ఏంటి రోడ్డు మధ్యలో బళ్ళాపి పిచ్చి పిచ్చుకుందా? Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Nenu Sailja. Hari yang diperankan oleh Rampoti Neni adalah pemuda yang tampan, baik hati, dan suka membantu sesama. Namun ketampanan dan kebaikan Hari tidak berefek dengan kisah cintanya. Semua perempuan yang dia tembak selalu menolaknya. Kemudian datanglah Sailu yang sangat berbeda dengan perempuan yang lain. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Risma Windy, Wahyu _Cora 2598, Rifki Abdillah 5905, Rahmawan Setia 5941, dan Rama Fadila 3626. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Inilah nasib Malang Hari. Akankah nasibnya berubah ketika bertemu dengan Sailu? Dan cerita Hari pun dimulai. Anak kecil itu bernama Hari. Dia mengenal cinta terlalu dini. Hari naksir berat kepada Sailu sejak pandangan pertama. Kehidupan Hari dan Sailu jauh berbeda. Hari mendapatkan kasih sayang yang lengkap dari orang tuanya, berbeda dengan Sailu yang membenci ayahnya. Saat ulang tahun saja, ayah Sailu tidak ada pulang ke rumah. Hal itu membuat Sailu sering dirundung duka. Beruntung ada sosok Hari yang selalu mampu membuat Sailu terhibur dan tersenyum. Persamaan Hari tidak lama dengan Sailu karena Hari harus berpindah rumah ke Mumbai. Ayahnya yang pegawai pemerintah pindah tugas ke sana. Padahal Hari belum sempat mengutarakan cinta. Perpisahan datang terlalu cepat. Hari sangat menyesal karena tidak segera mengungkapkan cintanya. Penyesalan itu diluapkan dengan langsung menembak gadis lain yang dia suka. Ya, sejak masih SD, Hari nembak orang sembarangan, mulai dari teman kelas hingga guru sekolahnya. Ibunya tidak pernah memarahi Hari meski salah. Hari terus menembak gadis-gadis, tetapi selalu saja ditolak. Dia sama sekali tidak menarik di mata gadis-gadis cantik. Hari hanya dianggap sebagai kakak atau sahabat. Sudah tidak terhitung jumlahnya penolakan yang diterima. Cinta ditolak, alkohol pun ditenggak. Itulah sosok Hari dewasa. Meski sebagai DJ, tetap saja nasib cintanya selalu kece, alias nggak jelas. Hari tergolong pemuda selengean, tapi dia sangat menyayangi keluarganya. Terbukti ketika ayahnya diancam sekelompok preman karena menolak suap. Hari berdiri tegak dengan gagah. Dia mengajar para preman itu hingga mau minta maaf kepada ayahnya. Saudara Hari, Sueca, membawa temannya ke rumah. Hari langsung keluar dengan penuh gaya. Dia sok kegantengan dan menebar pesona. Niatnya sih ingin menggoda. Tak taunya wanita itu sudah berumah tangga. Kan koplak jadinya. Harry. Srishti. Beautiful name. Mana movie ki? Excuse me? Oh, please carry. Sorry, it's my husband. Yeah, I'm on my way. Just running. Hari tidak mengerti begitu malang nasib cintanya. Padahal wajahnya cukup ganteng. Kini dia berjanji tidak ingin lagi mengenal cinta. Kada? Coffee give your tea, Dunia lebih terasa tidak adil ketika Hari menemukan seorang pemuda tidak ganteng berkencan dengan gadis cantik di pinggir pantai. Botol minuman semakin ditenggak hingga dia mabuk berat. Hari sudah teler, hampir saja terjatuh ke laut. Tapi nasib baik sepertinya akan mulai datang. Seorang gadis cantik menyelamatkannya. Hari sampai melongo melihat kecantikan gadis itu.
Hari kemudian diantar pulang, tapi dia terlalu banyak omong di atas motor. Hari akhirnya diturunkan di tengah jalan. ఛాన్స్ లేదు. ఏంటి దిగు చుంటదిగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపో. Temannya yang datang mengajak Hari untuk mengejar gadis yang dikagumi itu, tapi Hari tidak mau. Meski dalam keadaan mabuk, dia masih ingat janjinya tidak ada lagi cinta-cintaan. మరి ఇంకే ప్లేసే లేదు. దేవుడు అనేవాడు. Keesokannya, Hari membantu seorang anak kecil bisu bernama Puja yang sedang tersesat di rumah sakit. Gadis cantik yang sempat menolongnya semalam melihat itu. Kini giliran Hari yang dikagumi. Nomor HP Hari juga dicatat diam-diam saat మీ దగ్గర itu. ఎక్కువ ఉంటారు. వాళ్ళకంటే ఎక్కువ బాధ్యత మీకే ఉండాలిగా. Hari juga melihat gadis cantik idamannya. Dia langsung bersemangat ingin berkenalan. Tapi semangat itu luntur seketika. Hari sudah tidak ingin lagi cintanya ditolak. Dia sudah lelah mengurus asmara. Ketika akan pulang, sekelompok preman memblokir jalan karena akan datang menteri meresmikan sebuah patung. Polisi yang ada tidak bisa berbuat apa-apa. Hari yang kesal meminta agar jalan dibuka, tapi justru mendapatkan serangan. Langsung saja dia mengajar para preman itu sambil mengatur lalu lintas. Apalagi saat itu ada ambulans yang ikut terjebak. Laki-laki gadis cantik tadi melihat keberanian dan kebaikan Hari. Dia makin terpesona dengan Hari. Hari yang juga melihatnya, tapi sekali lagi Hari sudah ogah mendekati wanita. Ujung-ujungnya nanti pasti ditolak juga. Gadis cantik itu bernama Sailu. Dia bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Saat di kantor, gangster lokal Maharshi datang mencari orang bernama Kirti. Kirti adalah teman Sailu. Maharshi mengancam Kirti agar melupakan pacarnya, karena pacarnya akan dinikahi dengan orang lain. Ayah Kirti dijadikan sandera agar Kirti tidak bisa berkutik. Sailu tidak tinggal diam. Melihat temannya menghadapi masalah, dia ingat pemuda baik hati yang senang membantu sesama. Hari ditelepon untuk diminta menyelesaikan masalah Kirti. Sailu dan Hari pergi ke rumah Kirti. Saat itu, Kirti ditemukan sedang mabuk karena akan ditinggal menikah. Hari berjanji akan membantu Kirti membuatnya menikah dengan pacarnya. Gangster Maharshi yang menyandra ayah Kirti dibodohi oleh Hari. Maharshi memiliki kisah cinta masa lalu yang pahit. Dia gagal bersatu dengan kekasihnya Suchitra. Hari menyuruh seorang wanita untuk mengaku sebagai Suchitra, sedangkan Kirti adalah anaknya. Mendengar itu, sikap Maharshi berubah. Dia ingin membantu pernikahan Kirti dengan pacarnya. నాన్న సేఫ్గా పంపించేశాడు. పెళ్లి హ్యాపీగా జరిగిపోయింది. Sejak saat itu pula, hubungan Hari dan Sailu semakin dekat. Benih-benih cinta dalam dada sudah tumbuh bermekaran. Untuk pertama kali, cinta Hari sepertinya tidak akan bertepuk sebelah tangan. Sailu yang saat ini dekat dengan Hari adalah cinta pertama Hari saat masih kecil. Sosok Sailu juga belum berubah, masih membenci ayahnya Srinivas. Di mata Sailu, ayahnya bukan ayah yang baik. Itulah alasan Sailu tidak mau bertemu dengan ayahnya saat datang ke Mumbai. Ayahnya ke Mumbai untuk bertemu dengan gangster Babji yang memaksa agar tanah Srinivas dijual karena akan ada pembangunan proyek ratusan crore. Tapi Srinivas menolak meski diancam. Sailu sendiri sibuk dengan pekerjaannya. Dia secara tiba-tiba mengajak Hari ikut ke Goa menemani Sailu syuting iklan. Tentu saja Hari bersemangat meski saat itu hanya memakai celana kolor. Di lokasi syuting, Hari terkejut melihat adegan iklan yang disutradarai Sailu. Adegannya sama persis dengan kenangan masa kecilnya yang pernah Hari lakukan untuk menghibur Sailu. Malamnya, Sailu bercerita bahwa inspirasi dalam iklan dari kisah nyata masa kecilnya.
Saya tidak tahu namanya, tapi setiap kali saya merasa sedih dengan caranya sendiri, dia bisa membuat saya tertawa. Dan sekarang, kamu yang seperti itu, tutur Sailu. నాలో నేను అనుకోని ఆగిపోతే బెటర్గా Kini ఫీల్ అవుతా cinta ఉంటా. Hari kepada Sailu semakin membara karena Sailu adalah cinta masa kecilnya. Saat pulang ke Mumbai, dia langsung mengajak Sailu ke rumahnya. Saat itulah Sailu melihat foto masa kecil Hari, seseorang yang sering membuatnya tertawa, dulu kini bersamanya lagi. Keduanya sudah menyadari masa lalu yang kembali. Keluarganya Hari juga menerima Sailu dengan baik. Saatnya Hari akan mengungkapkan cinta yang sejak kecil tak sempat tersampaikan, tapi lagi-lagi gagal. Ibu Sailu menelepon meminta Sailu segera pulang. Sebuah senyuman indah dihadiahkan Sailu untuk Hari. Kebahagiaan Sailu meninggalkan sejuta pertanyaan baru. Hari tidak bisa lagi menghubunginya, SMS juga tidak dibalas. Sailu benar-benar menghilang bak di telan bumi. Setiap ada pesan masuk, Hari selalu berharap itu dari Sailu. Tak taunya hanya pesan dari operator seluler. Ketika Hari di pantai, gangster yang sudah menyadari dibodohi, Marcy, datang dengan amarah. Tapi Hari sedang tidak berselera bertarung. Seperti Sucitra Anda, saya juga memiliki orang yang saya cintai, namanya Sailu. Jelas Hari membuat Marcy kembali baper. Tanpa diduga, Sailu juga datang. Hari kemudian mengungkapkan semua perasaannya. Itulah kesempatan terbaik, tidak disia-siakan lagi. వచ్చిన అమ్మాయిలందరికీ ఒకరు కాకపోతే ఇంకోళ్ళని ధైర్యంతో Sikap Sailu malah biasa saja mendengar ungkapan cinta yang begitu mendalam dari Hari. Apa ini Hari? Saya hanya sedikit lebih dekat dengan kamu, tapi kamu menganggapnya sebagai cinta. Saya tidak mengharapkan ini dari kamu, ucap Sailu membuat tubuh Hari bergetar. చెప్పిందే ప్రాబ్లం హరి ఏదో ఇంపార్టెంట్ అన్నాను వచ్చాను. Hari tidak percaya dengan kata-kata Sailu. Dia yakin jika cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పు నేను కదా అర్థమవుతో లేదో Ya, తెలిసేది saya mencintai Parle, Cep. kamu, tapi saya tidak mencintai kamu. Sudahlah, kamu tidak akan mengerti walaupun saya jelaskan, kata అడిగింది Sailu అలవాటు lagi. అయిపోయానన్నావు అదంతా ఏంటి నువ్వు అర్థం కాదులే వదిలే. Situasi Ciptanya sedang kita tegang. Sekelompok preman suruhan gangster PUBG yang ingin membeli tanah ayah Sailu justru datang ingin menculik Sailu. కాదు అమ్మాయి కోసం Hari Ramai menjadi kosong. emosi dan mengajar mereka dengan kabur. నాన్నకి మా అన్నకేదో గొడవ Sailu kemudian memutuskan mengakhiri hubungan apapun dengan Hari. Dia meminta maaf jika secara tidak sengaja melukai hati Hari. Sailu berlalu pergi dengan tetesan air mata. నేను వద్దనుకునే కొద్దీ Sungguh perih hati Hari. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. నువ్వేంటి ఇక్కడ శైలు నీకు సారీ చెప్పిన Maharsi, దగ్గర gangster berwatak keras tapi berhati kertas itu, menemui Hari lagi. Dia mengaku tidak bisa tidur setelah menyaksikan Hari ditinggal pergi oleh Sailu dengan kata maaf. Persis seperti kisah cintanya dulu dengan Sucitra. Cinta dan hati saya yang terluka. Lalu kenapa Anda yang bersedih, kata Hari kesal. Botol minuman kembali menemani Hari yang patah hati. Tapi dia melihat saudarinya Swica bersama seorang pria. Di rumah, Swica mengungkapkan jika pria itu adalah Asok, kakak Sailu. Ternyata bukan hanya Hari yang mencintai Sailu sejak kecil. Swica dan Asok juga sudah saling mencintai sejak dulu. Asok mengajak Swica menikah secara రోజు diam-diam. అమ్మ కాల్ చేసింది ఊరెల్. Ajakan menikah itu karena Asok takut akan dijodohkan seperti apa yang dialami oleh adiknya Sailu. Ya, ternyata Sailu telah dijodohkan dengan anak sahabat ayahnya. ఏంటన్నయ్యా ఇది? ఒకటవుతావని కల్లో కూడా అనుకోలేదు. Kini Hari mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hari kemudian bertemu Asok dan berjanji akan membuat Asok menikah dengan Swica. Tapi Hari ingin mengenal keluarga Asok terlebih dahulu. Hari segera dibawa bertemu keluarga Asok. Sailu terkejut dan bahagia melihat Hari. Tapi Hari yang disebut sebagai sahabat akrab Asok pura-pura tidak mengenal Sailu. Tidak lama, Asok mengetahui jika Hari mencintai Sailu. Rahasia itu bocor gara-gara kecerobohan Maharsi yang mengirim pesan dan menelepon.
Kebetulan saat itu HP Hari dipegang Ashok untuk శైలు dicas. బ్రదర్ ఎప్పుడు గురు 20 second. నాకు తెలుసు గురు Hari yang tertangkap basah meminta Ashok untuk tidak membocorkan rahasia. Jika Ashok ingin bisa menikah dengan Switcha, Ashok juga harus membantu Hari mendapatkan Sailu. Keduanya pun kembali melanjutkan Cipte? drama. నీ డబ్బులతో నువ్వే టికెట్ వేసి నా బ్యాగులు మోసి ఆశిస్తారు నీకు. Sailu berulang tahun. Hari menemui langsung gadis yang dicintai sejak kecil itu. Seiring usianya bertambah, semua akan berubah. Lingkungan pun berubah, dunia pun berubah. Tapi satu hal yang tidak akan berubah, yaitu cintaku padamu, ujar Hari puitis. బెస్ట్ లో కూర్చొని టైప్ చేస్తే ఉన్నట్లో కాస్త Gadis mana yang tidak akan meleleh mendengar rayuan sakti itu? Sailu pun tersenyum. Hari kemudian memberikan hadiah kalung. Cinta Hari suci murni, tak tertandingi. Dia juga berusaha menyadarkan Sailu jika ayahnya orang yang baik. Kini, acara pernikahan Sailu semakin dekat. Kakek Sailu sudah datang, tapi hubungannya tidak baik dengan ayah Sailu. Mereka tidak saling tegur sapa. Gangster Maharshi juga datang karena mengira Sailu akan menikah dengan Hari. Melihat itu, Hari menjelaskan situasi yang నాకు చాలా sebenarnya. హ్యాపీగా ఉంది దేవుడున్నాడు ఎక్కేద్దాం ఫ్రెష్ అప్ వేస్తాం జరుగుతురా అక్కడ వెళ్ళి నాకు నుంచి దిగాడంట. ఎక్కడి నుంచి Pada వస్తారు saat గురు menonton TV, Hari dan Sailu hanya diam tanpa kata. Keduanya kikuk, apalagi muncul iklan yang mengingatkan mereka pada masa kecil dan jadi bahan berdebat. Sailu kemudian meminta Hari untuk segera pergi karena pernikahannya tinggal 10 hari lagi, tapi Hari tidak mau. Beberapa hari, Hari tinggal bersama keluarga Sailu. Hari mampu memperbaiki kesalahpahaman di keluarga Sailu. Kehadirannya yang membuat banyak perubahan. Hari juga mengetahui masalah keluarga Sailu. నచ్చినాయా? Ternyata, dulu kakek Sailu menganggap Srinivas, pria yang tidak bertanggung jawab. Kelahiran Sailu akan menambah beban biaya hidup bagi kakek Sailu. ఆడికే ఉందిలేమ్మా ఇప్పుడు ఈడి కూతురుగా పుట్టింది ఇంట్లోంచి బయటికి Ucapan itulah yang membuat Srinivas tersinggung. Dia kemudian memilih pergi dari rumah dan bekerja keras di luar demi kehidupan yang lebih baik untuk anak dan istrinya. Sejak kedatangan kakek Sailu, Srinivas belum menyapanya. Hari menyarankan agar kakek Sailu saja yang menegur duluan. మాట్లాడితే చాలయ్యా అంతా సెట్ అయిపోద్ది. Saran itu pun dilakukan. Hubungan menantu dan mertua itu akhirnya membaik. Semua berkat Hari, keluarga Sailu kini ceria dan bahagia. Hari memang anak yang baik. Maharshi juga berusaha menyadarkan Sailu agar menikah hanya dengan Hari. Maharshi rela begadang semalaman untuk menulis puisi, tapi sayangnya tidak sempat didengar oleh Sailu. కానీ ఒకడిని లవ్ చేసి Hari juga membuat semua keluarga Sailu datang untuk acara pernikahan. Keluarga Hari pun datang. Saya senang Sailu sudah akur dengan ayahnya, tapi kadang saya sedih karena merasa Sailu akan తాళి కట్టే pergi. క్షణం ముందైనా కానీ ఎక్కడ నాకు దూరం అయిపోతున్నాను. Sepertinya Sailu tidak akan menjadi milik saya. Hati saya sebenarnya menangis, tapi tidak pernah saya tunjukkan, ujar Hari kepada Kirti, teman Sailu yang pernah dibantu తెలుస్తున్నాను dulu. పోతున్నాను కూడా అర్థం కావట్లేదు. Ya, wajah Hari memang ceria, tapi hatinya berduka. Bagaimana tidak, dia membantu segala persiapan pernikahan gadis yang sangat dicintainya. Hari harus tersenyum di tengah kebahagiaan keluarga Sailu. Semua orang pasti tidak akan sanggup jika berada di posisi Hari. Tapi Hari benar-benar berhati mulia. Dia bahkan merekam secara diam-diam semua kebahagiaan di rumah itu. Lalu video tersebut ditayangkan untuk disaksikan bersama. ఏంటి గురు డల్ గా ఉన్నావు డల్గొండకసరం ఇదంతా టైం వేస్ట్ మనీ కలవడం పెళ్లి ఈ సంతోషం Disitulah terungkap semua perasaan masing-masing keluarga, termasuk suara hati ayah Sailu, Srinivas. Saya ingin membuat anak saya bahagia. Saya rela bekerja keras dan jauh dari keluarga agar saya bisa memberikan mereka kenyamanan. Tapi setelah pernikahan ini selesai, Sailu akan pergi jauh, ucap Srinivas dalam video. ఈ పెళ్లి చేసి పంపించి నాకు దూరమైన ఇష్టం ప్రేమ Ada satu hal yang masih membuat Srinivas sedih. Anaknya Sailu sampai saat ini belum juga mau berbicara dengannya.
Bahkan setelah pernikahannya ditentukan, dia belum juga berbicara dengan saya. Saya ingin sekali anak saya berbicara terbuka, apakah dia menyukai pernikahan ini atau tidak. Semoga saja Sailu tidak mencintai pria lain, kata Srinivas. Saat itu, Hari bisa saja mengungkapkan jika Sailu mencintai dirinya, tapi itu tidak dilakukannya. Hari, saya tidak tahu kenapa saya menceritakan rasa sakit saya kepadamu, ujar Srinivas. Sailu terharu mendengar ayahnya. Dia memang salah paham selama ini. Saat bertemu Hari, Sailu menangis dan memeluk Hari tanpa kata-kata, tapi wajah dan air matanya mengungkapkan semuanya. Video yang dibuat Hari juga membuka mata keluarga. Ibu Sailu kemudian bertanya apakah Sailu menyukai pernikahannya. Tapi bagi Sailu, pertanyaan itu sudah terlambat. Jika kalian bahagia, maka itu sudah cukup, jawab Sailu sedih. Berbeda halnya dengan calon suami Sailu, Amar, yang sangat bersemangat akan menikah. Tapi ada masalah serius muncul. Sailu diculik oleh PUBG agar Srinivas mau menjual tanahnya. Bukannya meminta bantuan ke calon suami Sailu, Srinivas justru menghubungi Hari. Tanpa rasa takut, Hari mendatangi PUBG seorang diri. Ulah PUBG mendapat ucapan terima kasih dari Hari karena kini ayah Sailu mempercayakan Hari untuk menyelamatkan Sailu. Anak buah PUBG yang menyerang dikalahkan dengan mudah. Kehebatan Hari membuat kelompok gangster itu seperti tak berharga, tak bisa apa-apa. Beruntung bagi PUBG, Hari tidak memukulnya. Lain kali kalau Anda berani menyentuh Sailu, saya akan mematahkan tangan Anda, ancam Hari membawa Sailu pergi. Sementara di rumah calon suami Sailu, Amar marah-marah. Calon istrinya diculik hanya karena masalah tanah yang tidak berharga. Parahnya lagi, justru Hari yang diminta bantuan untuk menyelamatkan Sailu. Hari yang orang asing kini dibuat seperti pahlawan. Maharshi yang mendengar itu langsung marah. Jiwa gangsternya bangkit. Hari memang pahlawan. Jangan berkata jelek sepatah kata pun, tetapi ucapnya murka. Amar makin kesal. Dia tidak mengenali siapa Maharshi. Akhirnya Maharshi mengungkapkan jika kedatangannya untuk menyatukan Hari dan Sailu. Tidak boleh ada seorang pun yang memisahkan mereka. Maharshi memohon kepada Srinivas agar Sailu dinikahkan dengan Hari. Hanya Hari yang paling pantas menjadi suami Sailu, ucap Maharshi membuatnya diusir. Hari yang tidak tahu rahasianya sudah terbongkar, pulang membawa Sailu dengan bahagia. Tapi bukan pujian yang didapatkan, justru pengusiran. Amar meminta Hari segera pergi. Hari berusaha memberikan penjelasan. Sayangnya tidak ada yang peduli. Bahkan Sailu juga memohon agar Hari pergi. Hancur hati Hari mendengar pengusiran itu. Hari pergi dengan perihnya dada. Sementara Amar menegaskan pernikahan akan dilangsungkan besok pagi. Sailu sendiri hanya bisa menangis. Dia akhirnya berbicara dengan ayahnya. Ayah, saya sangat mencintai Hari. Saya tidak pernah mengatakan ini kepada dia. Keberanian saya berbicara dengan ayah juga karena dia. Hanya Hari yang bisa mengerti saya tanpa berbicara. Saya seperti melihat sosok ayah dalam diri Hari. Dia sudah banyak memberikan kebahagiaan. Hidup tanpa Hari seperti kematian bagi saya, ayah, ungkapnya sedih. Ayah Sailu sepertinya memang bijak. Pagi-pagi, dia mengajak anaknya mengejar Hari ke stasiun. Srinivas tidak peduli lagi nama baiknya akan hancur karena pernikahan Sailu dengan Amar batal. Kebahagiaan Sailu lebih utama. Sailu akhirnya memeluk Hari saat bertemu. Sailu kesal karena Hari pergi begitu saja. Tapi Hari memang pemuda unik. Dia baik hati, tapi terkadang juga nakal. Rupanya Hari tidak membiarkan Sailu bisa menikah dengan orang lain. Calon suaminya Amar sudah diculik oleh Maharshi. Hari dan Sailu pun tersenyum. Keduanya menikah dan dikaruniai anak. Mereka pun hidup bahagia dan film pun berakhir.